Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Meka Wardini, Prodi Ekonomi Syariah kelas 2B Yai Syarifuddin. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Di sini saya akan menanggapi perihal tentang ekonomi tiga sektor yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Yang pertama, apa sih ekonomi tiga sektor? Ekonomi tiga sektor bisa juga disebut sebagai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi yang terdiri dari tiga sektor. Yang pertama yaitu sektor perusahaan, yang kedua sektor pemerintah, dan yang ketiga sektor rumah tangga. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan perihal siklus dari perekonomian tiga sektor yang terdiri dari tadi, yaitu sektor dari perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Bagaimana siklus dari perusahaan? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang siklus perusahaan. Pengeluaran dari perusahaan yaitu perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Itu disebut dengan pengeluaran dari perusahaan. Dan bagaimana pendapatan dari perusahaan? Pendapatan dari perusahaan yaitu bisa melalui pemerintah dan juga bisa melalui rumah tangga. Dengan rumah tangga dan pemerintah membeli hasil produksi dari perusahaan, itu disebut dengan pendapatannya. Yang kedua yaitu siklus dari pemerintah. Pengeluaran dari pemerintah yaitu pemerintah membeli hasil produksi dari perusahaan, itu disebut dengan pengeluaran dari pemerintah. Dan pendapatan dari pemerintah yaitu dengan perusahaan membayar pajak ke pemerintah, itu disebut dengan pendapatan dari pemerintah melalui perusahaan. Dan yang ketiga, siklus dari rumah tangga. Siklus dari rumah tangga yang pertama yaitu rumah tangga membeli bahan pokok kepada perusahaan, membeli kebutuhan sehari-hari kepada perusahaan. Itu disebut dengan siklus pengeluaran dari rumah tangga kepada perusahaan. Dan pendapatan dari rumah tangga itu bagaimana? Pendapatan dari rumah tangga melalui gaji, upah. Contohnya, kalau rumah tangga tersebut menjadi PNS, dan otomatis yang membayar dan yang memberi gaji kepada rumah tangga kan pemerintah, itu disebut dengan pendapatan dari rumah tangga. Mendapatkan gaji itu pendapatan dari rumah tangga. Dan dari siklus perekonomian tiga sektor yaitu sudah jelas kalau di sana tidak ada tanpa sektor luar negeri, hanya di dalam negeri saja, begitu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tiga tujuan dari pendapatan rumah tangga. Yang pertama yaitu untuk ditabungkan, untuk menabung, atau dalam kurung S, menabung. Kalau rumah tangga mendapat pendapatan dari perusahaan maupun dari pemerintah, itu tujuannya untuk menabung. Bisa untuk menabung agar nanti kalau ada keperluan mendadak, si rumah tangga ini tidak kebingungan untuk mencari uang, karena rumah tangga sudah menyisihkan uangnya, ditempatkan di tabungan. Terus yang kedua yaitu untuk membiayai konsumsi, atau rumusnya yaitu C, membiayai konsumsi. Membiayai konsumsi untuk tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti untuk kebutuhan makan, sandang, pangan, dan lain sebagainya itu.
Itu disebut sebagai contoh untuk tujuannya untuk membiayai konsumsi. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu bertujuan untuk membayar pajak atau dalam kurun T, membayar pajak. Ketika seorang rumah tangga mendapatkan suatu pendapatan dari perusahaan maupun pemerintah dan tujuannya untuk membayar pajak, karena pajak bisa juga diwajibkan kepada si rumah tangga. Selanjutnya yaitu ada dua macam pajak, yaitu pajak secara langsung dan pajak secara tidak langsung. Pajak secara langsung bagaimana? Pajak secara langsung itu pajak yang diwajibkan ke individu itu sendiri, tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Seperti kita membeli sepeda motor, kan pasti ada pajaknya yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Itu dimaksud dengan pajak secara langsung. Dan yang kedua, pajak secara tidak langsung. Pajak secara tidak langsung bagaimana? Pajak yang bisa dibebankan kepada orang lain. Seperti kita membeli baju. Sebenarnya itu kita membeli baju itu ada pajaknya, karena perusahaan harus mewajibkan membayar pajak kepada pemerintah. Seperti kita membeli baju itu ada pajaknya dari keuntungan yang diambil oleh perusahaan, dan keuntungan itu bisa dibayarkan untuk melunasi pajak. Dan yang terakhir yaitu ada campur tangan pemerintah untuk menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan biaya yang dilakukan pemerintah atau dalam kurung pungutan pajak yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dan otomatis pungutan pajak akan menaikkan pengeluaran agregat pada distribusi dan juga rumah tangga. Dan yang kedua yaitu pajak akan memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan otomatis juga akan menaikkan perbelanjaan agregat. Seperti itu. Itu yang disebut dengan ekonomi 3 sektor, yang di dalamnya tanpa campur tangan dari luar negeri, hanya di dalam negeri saja. Dan sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi yang lain. Kalau ada perkataan dan penjelasan saya yang kurang jelas ataupun ada perkataan saya yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.